Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Di Balik Cermin. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like dan subscribe channel dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya Di Balik Cermin. Suatu malam yang gelap, di sebuah desa yang terisolasi jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu berdiri megah meskipun dindingnya mulai retak dan atapnya sudah hampir roboh. Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya, dan tidak ada yang berani mendekat setelah kegelapan datang. Masyarakat setempat percaya bahwa rumah itu dihuni oleh roh-roh penasaran yang tak pernah tenang. Namun, pada suatu malam yang penuh angin kencang, seorang pemuda bernama Damar datang ke desa tersebut. Damar adalah seorang mahasiswa dari kota besar yang ingin mencari pengalaman dan mendalami cerita-cerita misteri yang sering ia dengar dari teman-temannya. Ia mendengar tentang rumah tua itu dan merasa tertarik untuk mengeksplorasinya, meskipun peringatan dari warga desa tidak dapat menghentikannya. Rumah itu sudah lama kosong. Ada banyak kisah tentang orang yang masuk dan tidak pernah kembali, ujar seorang nenek dengan suara parau saat Damar bertanya tentang rumah tersebut. Jangan pergi ke sana, nak. Itu bukan tempat yang baik. Namun, rasa penasaran Damar terlalu besar. Ia merasa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menulis sebuah artikel mengenai rumah tersebut. Dengan berbekal kamera dan lampu senter, ia berjalan menuju rumah tua itu, tak peduli dengan mitos yang menyelimutinya. Begitu sampai di depan rumah, Damar merasa ada sesuatu yang aneh. Rumah itu seolah memanggilnya. Angin malam yang menderu hanya membuat suasana semakin mencekam. Perlahan, ia menekan tombol pintu dan suara berderit yang menyeramkan terdengar saat pintu terbuka, mengungkapkan ruang-ruang kosong yang dipenuhi debu. Damar masuk ke dalam, menyalakan senter, dan mulai menjelajahi rumah itu. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, tapi ia mencoba mengabaikannya. Setiap langkahnya bergema di lorong yang panjang dan sempit, dengan dinding yang sudah mulai mengelupas. Di setiap sudut, ia menemukan barang-barang lama yang terlupakan. Di ruang tamu, sebuah cermin besar terletak di dinding, tertutup debu tebal. Rasa penasaran kembali menggerakkan langkahnya, dan Damar mendekati cermin tersebut. Begitu ia menghapus debu yang menutupi permukaan kaca, ia terkejut melihat bayangannya yang tercermin, meskipun ia merasa tidak ada orang lain di ruangan itu. Cermin itu begitu besar, dan Damar merasakan ada sesuatu yang aneh tentang bayangan yang terpantul. Matanya terpaku pada pantulan dirinya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merinding. Seperti ada sosok lain yang muncul di balik bayangannya. Sosok itu bergerak perlahan, mengikuti gerakannya meskipun Damar tidak bergerak sedikit pun. Sosok itu semakin jelas, berwajah pucat dengan mata yang kosong dan bibir yang mengkerut, seperti sedang tersenyum. Jantung Damar berdegup kencang. Ia mundur perlahan, tak ingin terlalu dekat dengan cermin itu. Namun, bayangan sosok itu seakan terus mengikuti gerakannya. Dalam ketakutannya, Damar berusaha mengalihkan pandangannya dan menatap sekeliling. Begitu ia kembali menatap cermin, bayangan itu semakin jelas, dan kali ini, sosok itu berbicara. "Aku menunggumu," katanya dengan suara serak. Damar terdiam. Perasaan takut dan bingung menyelimuti dirinya. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa kaku. Apa yang baru saja ia alami? Apa yang ada di balik cermin itu? Apakah itu hanya permainan cahaya atau sesuatu yang lebih mengerikan?
Saat ia mencoba mundur, tiba-tiba terdengar suara pintu yang tertutup dengan keras. Damar terlonjak, dan refleksnya membawa tubuhnya berlari ke arah pintu. Namun, begitu ia mencoba membuka pintu, ternyata pintu itu terkunci. Ia mencoba meronta, mendorong pintu, tetapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Ketika ia berbalik dan menatap ruangan di sekitarnya, ia melihat bayangan sosok itu kini semakin mendekat. Sosok itu keluar dari cermin, perlahan, seolah-olah mengalir dari permukaan kaca. Wajah pucat itu semakin mendekat, dan Damar dapat merasakan udara yang semakin berat. Sosok itu semakin mendekat, dan dalam sekejap, Damar merasakan genggaman tangan dingin di bahunya. "Kau tidak akan bisa pergi?" Suara itu terdengar lagi, lebih keras dan lebih jelas. Sosok itu kini berdiri di depan Damar, wajahnya semakin menakutkan. "Aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama." Dalam ketakutan yang luar biasa, Damar mencoba melepaskan diri, tetapi tubuhnya seakan terjebak dalam cengkraman sosok itu. Saat itu, ia mendengar suara langkah kaki dari arah pintu. Suara itu semakin mendekat, dan tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Damar menoleh, berharap itu adalah seseorang yang datang untuk menolongnya. Namun, yang ia lihat adalah sosok yang lebih mengerikan lagi. Seorang wanita tua, dengan wajah yang penuh keriput dan rambut putih panjang, berdiri di ambang pintu. Wanita itu menatapnya dengan tatapan kosong, namun matanya penuh dengan penderitaan. "Jangan biarkan dia membawamu," suara wanita itu berbisik. "Dia adalah penghuni rumah ini. Jangan biarkan dia masuk lebih dalam." Namun, Damar tidak tahu harus berbuat apa. Sosok yang berdiri di depan cermin itu kini semakin kuat, dan ia merasa seolah-olah terhisap ke dalam dunia lain. Wanita tua itu mencoba menariknya keluar dari cengkraman sosok itu, tetapi tangan Damar semakin terasa berat dan dingin. "Kau tidak bisa pergi," suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, seperti jeritan yang menggema. Dalam kepanikan yang luar biasa, Damar akhirnya berteriak, memanggil nama wanita tua itu untuk membantu. Namun, sebelum ia bisa merasakan sentuhan wanita itu, semua menjadi gelap. Damar terbangun di sebuah tempat yang tak ia kenal. Ia terbaring di atas tanah basah, dengan udara yang terasa dingin. Di sekitarnya, hanya ada pepohonan yang rimbun, dan di kejauhan, ia melihat sebuah rumah tua yang tidak asing baginya. Rumah itu, rumah yang ia masuki sebelumnya, namun kali ini tampaknya lebih besar dan lebih menakutkan. Ia bangkit, kebingungan, namun, saat ia melihat ke sekeliling, ia menyadari bahwa dirinya tidak sendirian. Ada sosok lain yang mengawasi, berdiri di balik pepohonan dengan wajah yang tidak bisa ia lihat dengan jelas. Damar merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Sosok-sosok dari dunia lain seakan mengelilinginya. Dan cermin itu, tempat semuanya dimulai, masih ada di sana, menunggu untuk menariknya kembali.